Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba untuk hasil tes tes YDNA ini, Bung Abdillah Al-Katiri. Tadi adalah JM172. Baik, saya langsung ke Bung Abdullah bin Muhammad Al-Katiri. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak Yusuf. Ya baik, ini saya umumkan dulu bahwa untuk haplogrup Mr. Abdullah Al-Katiri adalah JM172. Nah, pertanyaan yang awal, kita dari buku nasab, apakah buku nasab Anda itu tersambungnya kemana ini, Bung Abdillah? Kalau catatan nasab yang saya punya, yang saya dapat, itu sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Oh, sampai ke Nabi Hud alaihissalam? Ya, sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Tapi klan Anda ini bermetamorfosis itu kemana-mana ini kan ya? Ada tadi katakan Mas Farhan ke Medan, kemudian ke seluruh Indonesia, dan juga di Malang. Di Malang apakah cukup banyak ini klan Anda? Cukup banyak, cukup banyak. Jadi Al-Katiri itu sebuah kesultanan besar yang didukung oleh kabilah-kabilah Arab. Gitu. Nah, kebetulan saya dari kabilah bin Talib atau Al-Talib. Familiarnya disebut di Saudi, di luar sana itu Al-Talib nyebutnya. Gitu. Jadi Kesultanan Al-Katiri itu didukung oleh kabilah-kabilah Arab yang mendukung Kesultanan Ja'far bin Umar untuk mendirikan kesultanan tersebut. Makanya Al-Katiri itu haplogrupnya macam-macam. Gitu. Ada J1, ada J2. Tapi kalau sultannya yang asli itu J1 dia. Oh iya, oke, baik. Ya. Anda sendiri masuk ke dalam organisasi Robitoh Alawiyah atau tidak? Oh enggak. Kita bukan bagian dari Mbak Alawi ya. Atau tidak tercatat di Robitoh Alawiyah, tidak tercatat. Karena memang bukan bagian dari Alawiyin, Mbak Alawi gitu. Oh, jadi beda ya ininya, organisasi dan kemudian rentetan ke atasnya begitu ya? Iya beda. Ya. Kalau zaman dulu masuknya ke Al-Irsyad biasanya. Kalau zaman dulu itu. Oh, Al-Irsyad. Zaman dulu ya? Iya. Okay. Kalau tradisi di Al-Katiri sendiri bagaimana untuk pernikahan ini? Apakah boleh sistem pernikahannya gituan ya dengan sesama Al-Katiri saja atau dengan masyarakat lainnya? Kami tidak mempunyai aturan yang baku ya. Maksudnya perempuan Arab harus laki-laki Arab itu tidak baku itu. Gitu. Cuman diusahakan memang sekufu sesama-sama Arab. Tapi kalau jodohnya di luar itu ya nggak apa-apa karena di keluarga saya banyak juga sih sebetulnya yang laki-lakinya juga bukan orang Arab juga ada gitu. Dan itu bukan suatu permasalahan yang prinsipil banget gitu, enggak. Iya. Sejauh yang Anda ketahui, apakah haplogrup Anda ya sama dengan saudara-saudara Anda yang ada di Timur Tengah atau di yang lainnya? Insya Allah ya. Kemarin itu saya dikirimi Pak Rizal hasil saya kan. Di situ ada email, alamat email. Kemudian alamat email itu saya email gitu, saya sapa gitu kan. Ternyata ketemu, jadi saya ada haplogrup yang sama ada di Saudi, di Jeddah. Gitu. Baik. Terima kasih Bung Abdillah, haplogrup Anda sudah muncul, mungkin nanti bisa dianalisis oleh Dr. Sugeng. Dr. Sugeng, ini kan kalau Mas Abdillah ini haplogrupnya adalah JM172 dan dia memiliki silsilah sampai ke Nabi Hud. Ini bagaimana Dr. Sugeng analisanya?
silsilah keluarga Nabi Hud itu mungkin ya bikin proyek sendiri ya, Arabian J2 gitu ya. Tapi memang kalau di Arab itu bangsa-bangsa Arab rata-rata populasinya itu susunannya nomor 1 J1, nomor 2 J2, nomor 3 E itu biasanya kalau nggak dari Afrika, Mesir sama Maroko itu. Dan keempat R biasanya komposisinya begitu bangsa-bangsa Arab. Kalau R1A ya dari Persia, R1B dari Eropa begitu. Jadi ya memang antara J1 dan kakeknya mereka berdua ini, Pak Mas Farhan dengan Mas Abdillah ini, kakeknya 31.600 tahun yang lalu, tuh kakeknya. Kakek bersamanya itu. Kakek bersamanya gitu ya. Iya, mungkin mereka kakak adik yang keluarga Mas Farhan ya jalan-jalan sekitar Babilonia, yang keluarganya Mas Abdillah tuh jalan-jalan ke Mediterania sana. Tapi mereka berkerabat dekat kayaknya, karena kalau melihat komposisi Kohanim itu, yang lineage kedua itu ya J2. Kemungkinan dari ipar-iparnya Nabi Ibrahim itu, kemungkinan ya itu ya. Ya, tadi dikatakan oleh Mas Abdillah gitu kan, ada beberapa tadi ya, haplogrup yang berbeda Al-Qatiri. Ya, itu wajar. Jadi gini, seluruh Bani Arab itu yang kabilahnya besar-besar, itu tidak ada yang homogen satu haplogrup. Jadi ya nggak tahu ceritanya, bisa saja seperti tadi anak perempuan nggak punya anak laki, punyanya anak perempuan, terus ya bisa aja cucunya akhirnya dimargakan ke kakeknya, bisa aja. Walaupun itu akhirnya kan dilarang Rasulullah, tapi kejadian ini kan seperti kakek bersamanya Bani Hasyim dengan Zubaidi ini kan 2.600 tahun yang lalu sebelum masa Rasulullah. Jadi wajar kalau haplogrup berbeda-beda, apalagi suku-suku Arab itu kan sifatnya konfederasi ya. Nggak murni satu solid dari satu kakek itu. Kadang ya ada introduksi dari laki-laki lain, aliansi atau gimana, itu dibahas di papernya Dr. Majid Robinson itu. Ya, tetapi so far bahwa untuk Al-Qatiri itu umumnya adalah J ini ya, Pak Sugeng? JM172. Enggak, saya menemukan Al-Qatiri itu ada J1 muda, jadi masih sepupunya Farhan. Ada J1 tua. J1 tua itu maksudnya kalau kekerabatannya dengan Bani Ibrahim itu sepupu, bukan keturunan. Ada J2. Ya ini kabilah besar sih. Kalau di Indonesia ini ya. Iya, kalau di Indonesia tokoh terkemukannya kan Dr. Mar'i Muhammad, cuma nggak pernah pakai marga itu, Mr. Clean itu. Oh. Berarti Mar'i Muhammad itu Al-Qatiri itu ya? Al-Qatiri setahu saya. Al-Qatiri ya? Karena saya betul Mas Abdillah. Mar'i Muhammad itu marganya Al-Qatiri. Ya. Kalau itu saya kurang tahu. Yang saya tahu itu Presiden Timur Leste itu siapa? Dr. Mar'i Muhammad itu Al-Qatiri, karena apa, saya sudah bicara sama cucunya, cucu beliau. Ya mungkin. Bukan mungkin, cucunya sendiri bilang. Iya. Oke. Berarti Mar'i Muhammad ya luar biasa gitu kan ya. Baik. Ya moga-moga seluruh marga Al-Qatiri sebersih Dr. Mar'i Muhammad. Harus itu. Amin. Tetapi kalau dilihat itu kan ke Timur Leste, di Timur Leste itu kan ada juga Al-Qatiri dan menjadi tokoh besar juga di sono. Kemudian juga di Indonesia ada tokoh besar Mar'i Muhammad. Artinya secara gen leadership menurut Dr. Sugeng, apakah ini memang ada relevansinya atau tidak nih, Dr. Sugeng? Nah itu kan tadi udah dibilang Abdillah, mereka punya kesultanan dulu, Kesultanan Al-Qatiri. Itu ya urusannya Mas Abdillah lebih. Silahkan terangkan sejarahnya Mas Abdillah. Kesultanan Al-Qatiri itu apa, pendiriannya kapan? Ya. Jadi Kesultanan Al-Qatiri itu berdirinya kesultanan itu didukung oleh kabilah-kabilah Arab. Gitu.
dan gabila-gabila yang mendukungnya juga gabila-gabila besar, gitu. Dan Kesultanan Al-Qatiri ini menguasai daerah Hadramut sampai perbatasan Oman waktu itu, gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 400-500 tahun kesultanan itu berdiri, gitu. Salah satunya gabila saya yang mendukung Kesultanan Al-Qatiri tersebut. Dan kesultanan ini menyebar sampai ke Saudi. Kalau saya lihat di Wikipedia, populasi Al-Qatiri itu dari berbagai macam marga, itu 5 juta lebih itu populasinya. Sangat banyak. Gitu. Jadi memang gabila-gabila yang lain zaman dulu itu di bawah kekuasaan Kesultanan Al-Qatiri yang saat itu memimpin. Cuman Kesultanan Al-Qatiri ini runtuh. Waktu itu diserang oleh Gabila Al-Yafei. Gabila Al-Yafei didukung oleh Inggris menyerang Al-Qatiri dan Al-Qatiri kalah waktu itu. Gitu. Kemudian Akhirnya menyebar Al-Qatiri kemana-mana. membubarkan diri dan menjadikan satu. Kenapa? Kelannya begitu ya. Setelah kalah Iya. dari Inggris, menyebar kemana-mana. Iya, Ya. betul. Di Saudi cukup Ya. banyak Al-Qatiri, banyak di Saudi, di Emirat, di Qatar. Banyak. Termasuk di Indonesia juga cukup banyak juga. Nah, cerita kakek moyang Anda masuk ke Indonesia bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Kakek saya prediksi datang ke Indonesia itu sekitar tahun 1915. Gitu. Datang dari Yaman ke Indonesia berdagang, kemudian menikah. Kalau nenek saya masih sama-sama Al-Qatiri juga kalau nenek saya. Gitu. Yang asli pribumi itu buyut saya. Ya. Buyut saya itu asli pribumi. Buyut laki-laki apa perempuan? Buyut perempuan. Itu asli Jadi pribumi. orang tua Anda menikah juga dengan orang lokal begitu ya? Iya, betul. Dengan orang Indonesia. Berarti ibu Anda orang Indonesia asli Jawa? Bukan, kalau ibu saya keturunan Arab juga. Malah dari marga Al-Yafei yang dulu pernah menyerang Kesultanan Al-Qatiri. Oh, oke. Iya. Jadi unik memang. Moyang boleh perang. Jadi ibu saya ini kakek-kakeknya dulu nyerang Al-Qatiri gitu. Oke. Tetapi tetap aja ya Pak Sugeng ya, walaupun menikah dengan marga yang lain, tetap aja haplogrupnya mengikuti ayahandanya gitu ya. Iya. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Ada sedikit analisis Pak Sugeng silakan terhadap perjalanan dari Al-Qatiri ini. Ya, saya rasa ini marga besar lah. Saya harapkan ke depannya para Al-Qatiri juga berkontribusi positif terhadap Indonesia gitu ya. Punya tokoh besar itu. Dan kalau tetangga saya banyak Al-Qatiri, nikahnya sama pribumi semua, nggak tahu kenapa. Bung Abdillah bin Muhammad Al-Qatiri, bagaimana pandangan Anda bahwa ternyata Anda punya silsilah yang menurut saya ini sangat terjaga, gitu ya. Baik dari sisi silsilah nasab, kemudian juga dari sisi haplogroup atau dari YDN-nya, dari sisi saintifik. Silakan, Mr. Abdillah. Ya, kurang lebih sama ya dengan Bang Farhan. Jadi haplogroup apapun itu sama sekali tidak penting ya, sama aja sebetulnya. Selama dia bisa menjadi manusia yang baik untuk agama, untuk negara, bermanfaat, ya itu yang lebih utama menurut saya. Karena memang kan manusia mulia itu kan bukan dari nasab, bukan dari apapun, Pak. Seperti dulu Bilal bin Rabah itu, ini bicara ini ya Bilal ya. Bilal ini budaknya bangsawan Quraisy. Tapi dalam hal akhirat dia mengalahkan bangsawan Quraisy yang mungkin secara nasab, masya Allah mereka
gitu. Jadi haplogrup apapun itu saya rasa biasa-biasa aja Pak ya. Justru kalau kita mungkin terlalu menonjolkan saya punya J atau apa, itu nanti akan menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat, gitu. Dan itu saya rasa juga nggak baik. Nasab, haplogrup juga merasa lebih mulia dari yang lain, itu juga nggak baik gitu, nggak bagus gitu ya. Itu aja sih Pak. Baik, ketika jalan-jalan atau apa, seringkali ada yang memanggil Anda Habib atau Sayyid? Saya kalau dipanggil Habib, kadang saya bilang saya bukan Habib, gitu. Saya bukan Habib. Dan saya juga risih, macam malah nggak suka aja dipanggil itu karena memang saya bukan Habib gitu. Saya lebih senang kalau saya dipanggil Abdillah. KTP saya juga Abdillah gitu aja. Oh, nggak ada Al-Katirinya? Nggak ada. Iya. Ada Al-Katiri itu kalau catatan nasab aja. Catatan nasab itu ada ke sana. Nah. Oh, jadi kalau di KTP Anda adalah Abdillah, kemudian di Abdillah catatan aja. nasab ada Al, kemudian silsilah ke sana gitu. Iya, betul. Baik. Betul. Luar biasa ini. Ada yang menarik ini, Pak Dr. Sugeng, bahwa Bung Abdillah ini KTP kalau ekspos keluar tidak ada itu embel-embel yang lainnya, tetapi kalau dari catatan nasab dia memang menjaga itu. Ini menarik ya, itu ya yang seperti solusi-solusi yang kemarin kita lakukan. Ada komentar Dr. Sugeng terhadap statement dari Mas Abdillah, kemudian Mas Farhan terhadap haplogrup yang baru kita ekspos. Speakernya Pak Sugeng. Haplogrup itu adalah sejarah atau kaitan kita dengan kakek-kakek kita. Jadi ya apa ya, diakui, tidak perlu dibanggakan, dan itu ditunjukkan juga dalam sejarah Islam ya. Kita ingat seperti tadi dibilang oleh Mas Abdillah, Bilal itu kemungkinan haplogrupnya E gitu ya kalau lihat riwayatnya. Atau Salman Al Farisi haplogrupnya R1A. Abu Jahal J1. Benar Rasulullah juga J1, tapi Abu Jahal juga J1 gitu loh. Jadi haplogrup itu tidak bikin Anda lebih mulia dari yang lain, tapi tidak ketentuan Allah bahwa kakekmu itu ya haplogrupmu itu gitu. Bahwa kita kalau kemuliaan kita ya dari ilmu, dari ketakwaan, dari kontribusi kita terhadap peradaban, itu yang penting. Tidak ada keunggulan haplogrup lain dibanding haplogrup satu dibanding lainnya. Karena boleh dikata tiap haplogrup itu punya Einstein itu E. Putin R1, Kaisar Persia itu R itu. Rasulullah, Nabi Ibrahim J1, JP58 kan. Jadi masing-masing haplogrup itu punya tokohnya sendiri-sendiri, punya bintang yang cemerlang gitu di antara laki-laki dalam haplogrup. Kalau di Asia kan kebanyakan O. Peraih Nobel haplogrup O juga ada, terutama dari bangsa, saya ingat saya bangsa Jepang dan Cina deh. Kita Cina dan Indonesia, Jepang dan Cina itu haplogrupnya sama OM175. Itu aja dari saya. Baik, kalau Baswedan kemudian Bawazir itu sepengetahuan Pak Sugeng itu sudah ada yang tes dan sudah ditemukan haplogrupnya? Kalau Baswedan tahu saya masih Ismaili, tapi bukan Adnan, dia di atas posisinya. Jadi kesepupuannya dengan Baradul lumayan jauh lah, tapi masih di bawah Ismail. Nah kalau Bawazir ini terlalu simpang siur, saya baru nemukan 2 sampel yang haplogrupnya R. Jadi saya belum bisa untuk Baswedan juga baru 1. Baswedan itu baru nemu 1 saya. Kebetulan sampelnya dari Indonesia, tapi yang posisinya sedang di Yaman. Baik, mungkin Bung Abdillah menyapa para netizen yang sedang menonton Anda sekarang. Ya, begini ya. Saya mendapatkan haplogrup J ini justru merasa saya ini bingung juga saya bilangnya.
Jadi intinya haplogrup J ini jangan sampai menjadikan saya ini orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa wah haplogrup saya ini masya Allah bagus gitu ya. Karena memang bagi saya haplogrup apapun itu ya sama, mau G, mau C, mau R, mau apapun itu semuanya sama gitu. Jangan sampai membuat kita ini menjadi orang yang sombong aja. Karena memang tidak ada keistimewaan bangsa Arab di atas Ajam, Ajam di atas Arab. Yang membedakan hanya iman dan takwa, gitu aja sih. Gitu Pak Sugeng, Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Sugeng, terima kasih. Pak Sugeng dulu, Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Jadi gini, haplogrup itu statusnya dalam biologi ya mirip-mirip blood group lah, golongan darah. Kalau haplo kan golongan cabang genetik gitu aja dalam cabang-cabang keturunan Nabi Adam itu bercabang-cabang wajar. Tidak ada yang satu lebih mulia daripada yang lain. Kalau sekarang kan kalau ada yang masalah itu kan karena dia bertingkah kurang baik gitu aja. Kalau semua baik-baik aja ya kita semua haplogrup kan jadi mulia, saling tolong menolong. Tidak ada yang menghegemoni satu sama yang lain. Jadi dalam biologi ya status haplogrup itu sama aja dengan blood group. Kalau blood group itu penggolongannya berdasarkan kesamaan golongan darah, yang O dengan O, yang A dengan A, dan yang B dengan B, yang AB dengan AB gitu ya. Kalau yang haplogrup ya kesamaan genetik di NRI-nya kromosom Y itu. Karena dulu kakeknya ada yang sama. Satu haplogrup kan berarti pernah kakeknya ada yang sama, tinggal umur haplogrupnya berapa tahun. Seperti Farhan dengan Mas Abdillah, ya punya kakak yang sama, 38.200 tahun yang lalu. Atau Farhan dengan siapa ya? Oh, Farhan dengan Dustin Hoffman, ya kakek bersamanya 4.400 tahun yang lalu. Siapa? Insya Allah Nabi Ibrahim gitu. Jadi haplogrup itu untuk menentukan kerabatan aja, bukan membuat yang satu lebih mulia dari yang lain, enggak. Itu aja dari saya. Maaf Pak Yusuf, bisa menambahkan sedikit nggak? Oh, silakan. Ya, jadi nasihat saya juga buat semua orang Arab yang ada di Indonesia. Jadi kita harus meyakini bahwa kakek-kakek kita ini pendatang di Indonesia, gitu ya. Jadi harus bisa menempatkan diri sebaik-baiknya, jangan merasa lebih mulia, jangan merasa lebih tinggi daripada pribumi. Kita semuanya sama. Kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita cari uang di Indonesia, kita beranak pinak di Indonesia. Ya kita harus jaga itulah ya. Jangan sampai kita ini merasa lebih baik. Kita bangsa Arab gak ada. Arab itu tidak menjamin orang yang Arab ini pasti mulia dan lain sebagainya, nggak ada. Allah itu maha adil. Allah tidak melihat itu semuanya. Gitu Pak Yusuf. Baik, terima kasih closing statement yang sangat menarik dari Bung Abdillah, bahwa himbauan terhadap sesuku dan sebangsanya. Tetapi Anda tetap Indonesia kan? Sudah merasa Indonesia dan kata sudah Indonesia kan? Iya, betul. Okay. Betul. Bung Farhan juga gitu ya. Baik.